المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الشهداء والصالحين صراط الشهداء والصالحين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأولياء والمخلصين صراط الأولياء والمخلصين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط العلماء والعاملين صراط العلماء والعاملين بنية القبول والوصول تمام كل سلماء والخير الشافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا نخص خصوصا لصاحب هذا الكتاب مرحلة التفسير النووي إمام نووي الجاوي البرداني ولكل نية صالحة وزيادة في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن
أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan apa yang kita bicarakan pada minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita membicarakan inti permasalahan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada langit, di atasnya ada langit lagi. Di atas langit ada langit. Di atas orang yang berilmu ada ilmunya lagi. Di atas orang kaya ada orang kaya. Di atas orang hebat, orang kuat, ada orang yang lebih kuat lagi. Nah, itu. Minggu yang lalu kita membicarakan bahwa idastaddal bala'u kana asra'a ilal faraji. Ketika musibah yang menimpa pada kita telah mencapai titik tertinggi beratnya, maka itu menunjukkan bahwa mulai mendekati kepada selesainya musibah tadi. Artinya titik kurva itu akan selalu berbalik. Pun sebaliknya, ketika kita memperoleh kenikmatan yang luar biasa, suatu sanjungan secara duniawi yang luar biasa, pun yo hati-hati karena pasti ada titik baliknya. Gitu. Setiap ada malam akan ketemu subuh. Setiap kali ada siang akan ketemu maghrib. Nah, tidak mungkin siang terus, tidak mungkin malam terus. Gitu. Nah, mari malam hari ini kita lanjutkan. Setelah putra-putra Yakub pada kembali dan mereka kembali hanya 9 orang, ditinggal 2 orang karena kasus tuduhan pencurian terhadap Bunyamin, kemudian satunya ditinggal juga, Syam'un, dia ditinggal dalam rangka ngawani Bunyamin, maka tinggallah 11. Yakub pun merasa bahwa setiap kali mereka pergi selalu pulang membawa duka. Mereka pergi bareng-bareng membawa Yusuf, pada waktu Yusuf kecil, pulang Yusuf hilang. Mereka pergi mencari makanan yang pertama, Syam'un ditahan dalam rangka untuk jaminan. Balik lagi yang kedua untuk mengambil makanan, malah Syam'un dia ditahan. Syam'un bukan ditahan, tapi dia ngawalin Bunyamin dalam rangka karena merasa dirinya bertanggung jawab. Bunyamin juga ditahan. Setiap kamu pergi, kaya masalah ada. Ketika mereka lapor kepada Nabi Yakub, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Sebagaimana layaknya manusia biasa, maka Nabi Yakub juga manusia. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa yabdat aynahu minal husni fa huwa kadhib. Nabi Yakub ngeluh, wa tawalla, dan berpaling. Nabi Yakub berpaling, dilapor itu Ka'bullah. Pasti kayak gitu. Kagak pas. Tapi tidak ngomong. Nabi Yakub itu berpaling karena sedihnya. Wa tawalla anhum, dan berpaling Nabi Yakub anhum dari mereka, dan ke-9 anaknya yang lapor tadi. Ai wa a'rada Yaqubu ambanihi hina balaghuhu khabar Bunyamina wa kharaja min bainihim karahatan lima sami'a minhum wa
berpaling Yakub Nabi Yakub ambanihi dari anak-anak mereka hina balaghuhu khabaratul yamin, ketika mereka menyampaikan cerita tentang peristiwa Yamin. Percaya juga, tidak, pasti kamu lagi. Dulu Yusuf kamu beginikan, sekarang Bunyamin lagi, ya Allah. Wa kharaja min bainihim, masuk kamar. Wa kharaja keluar gimana orang di dalam rumah Nabi Yakubnya? Maksudnya ya tidak berada di tempat itu langsung kamu. Wa kharaja min bainihim karohatan, keluar dari area laporan tadi, dari area kumpul tadi, entah masuk kamar, entah kemana, karohatan, marah. Makruh itu sesuatu yang tidak kita sukai. Itu makruh namanya. Karohatan, dia tidak kita sukai. Nabi Yakub tidak suka. Makruh, karohatan. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, makruh, dimakruhkan. Mubah, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Menurut Gus Bahar, mubah itu tidak ada. Mubah itu ya wajib, menurut Gus Bahar. Tapi Gus Bahar menurut usul fikih. Kenapa? Karena kita melakukan yang mubah itu berarti meninggalkan yang haram. Tidur itu boleh, mubah. Dengan tidur kita tidak minum minuman keras. Dengan tidur kita tidak ngelayar. Dengan tidur kita istirahat. Artinya wajib orang meninggalkan yang diharapkan. Kenapa pencuri itu bisa mencuri? Karena tidak tidur. Tidak mungkin mencuri kalau tidur. Itu contohnya Mas. Nah, maka konsepnya begitu. Ya, saya nggak hafal kaidah, tapi kaidahnya karena melakukan yang dibolehkan itu mubah namanya. Itu sama dengan meninggalkan yang diharamkan. Kalau meninggalkan yang diharamkan adalah bagian dari takwa. Takwa kan ada dua. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. At-taqwa huwa takwa. Apa yang disebut dengan takwa? Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ada dua ini. Menurut Pak Quraisyha, dari dua ini yang wajib didahulukan adalah ijtinabun nawahi, meninggalkan larangan. Kita nih preman, insaf. Preman insaf itu kan ada dua yang harus dilakukan. Meninggalkan kejahatan yang dia lakukan. Yang kedua beranjak ke melakukan perintah-perintah yang harus dilakukan. Jadi misalnya preman dari menggarong atau preman dari mencuri. Dia biasanya mencuri. Tidak pernah sholat, mencuri, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, apalagi mau gaweannya mencuri. Terus dia insaf. Ketika insaf, yang harus dilakukan dulu adalah meninggalkan mencurinya itu tadi. Dan ketika proses ijtinabun nawahi, itu prosesnya main tarik, Pak. Tidak boleh separuh-separuh. Kalau separuh-separuh tidak jadi. Masih separuh-separuh contohnya, saya ini pencuri tiap malam. Tiap malam mencuri terus. Oke lah, saya mau insaf. Sekarang saya mencurinya 5 malam yang 2 malam tidak bisa. Tidak begitu. Dia kalau memang mau insaf, dia jangan mencuri. Sudah cabut. Tapi kalau imtithalul awamir menurut Pak Quraisyha itu pelan-pelan. Sesuai dengan batas kemampuannya. Sholat misalnya, yuk sholat. Maghrib dulu, sama dengan kita kan dari anak-anak. Maghrib dulu, wes istiqomah, tambah isya, wes istiqomah, tambah zuhur, wes istiqomah, tambah asar, istiqomah, tambah subuh. Begitu. Sama sholat. Sholat seperti sholat dulu, tidak perlu sempurna.
Yo bisa Fatihah dulu. Bisa niat, ajarin niat. Tahiyat bisa. Terus dan seterusnya. Gitu. Itu namanya imtithalul awamir. Dalam konsep imtithalul awamir itu pelan-pelan, biqadri taqwa, sesuai dengan kemampuan dia dalam hal belajar. Tapi kalau ijtinabun nawahi, meninggalkan narkoba, itu tidak bisa dari kemarin itu tiap hari ya sudah 2 hari baik dalam seminggu. Tidak bisa, pasti balik lagi. Dicampur. Aku nak berhenti merokok, misalnya. Sudah, dikit-dikit baik. Tidak bisa. Berbalik pula. Jadi kalau berhenti ya cabut. Cabut, berhenti. Itu namanya ijtinabun nawahi. Gitu, makanya dalam istilah Gus Baha, melakukan yang mubah itu sama dengan wajib. Karena pada saat melakukan yang mubah, kita secara bersamaan sedang meninggalkan yang haram. Jikalau meninggalkan haram adalah kewajiban, maka melakukan yang mubah adalah kewajiban. Itu maksudnya. Makan mubah. Jikalau tidak makan kita lepas, maka wajib. Gitu. Makan nasi mubah, maka makan nasi menjadi wajib. Kalau tidak makan nasi, makan yang haram. Gitu kan, dengan makan nasi itu cukup. Itu kajian. Tapi secara umum ya mubah ya mubah. Itu punya 5 akidah hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jika melakukan yang mubah saja boleh, jika melakukan mubah yang saja bisa bernilai wajib, apalagi yang melakukan yang sunnah. Sunnah lebih elok lagi. Tapi itu pula kata Gus Baha, melakukan sunnah jangan sering-sering, nanti jadi wajib. Wong alim itu susah. Wong alim itu susah. Saya nanti wong alim. Kita wong awam itu. Melok yang biasa saja, jangan melok yang susah. Kakek istilah Gus Baha, jangan alim-alim nian, masuk surga bareng sekamar dengan Mbah Mun. Nak ngopi duluan, enak. Mbah Mun belum ngopi, itu nak ngopi duluan. Kalau masuk surga sesama preman, basing duluan ngopi tidak pakai. Itulah kalau di Indonesia, di surga tidak ada gitu-gituan. Dasar kelakuan baik. Padune itu alasan tidak mau sholat tahajud. Tidak usah sholat tahajud, kebanyakan sholat tahajud masuk surganya bareng dengan Mas Eman, tidak enak. Loh kenapa? Nak ngopi duluan tidak enak, Mas Emannya belum. Itu kelakuan, alasan tidak mau tahajud tuh. Kelakuan nakal santri gitu, santri gitu. Kalau nyuri bendanya kiai, alasannya ada hadisnya, nyuri benda kiai, nyuri ayamnya kiai lewat potong goreng. Nyuri namanya nyuri orang lain tidak boleh, apalagi nyuri kiainya sendiri kan? Tapi punya alasan basis. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu lebih berharga daripada harta benda. Maka kata Sayyidina Ali, kalau saya dapat ilmu 1 huruf dari seseorang, saya siap menjadi hambanya orang tadi. Itu kata Sayyidina Ali. Karena ilmu lebih berharga daripada harta. Pak Kiai, ilmu saja dikasihkan, apalagi hanya kecil itu. Itu nakalnya santri, kurang ajar. Kecil itu ayam, kecil. Ini kurang ajar. Ada sawah, ada duren, sikok duren itu lah. Di sawahnya Pak Kiai ada duren enggak tumbuh di Jogja bagian situ, Maguwarjo.
Singkok, buah. Ya buahnya singkok Tuhan. 1 buah. Kami tunggu. Kami tunggu lama. Lah buah. Kami petik. Durian singkok-singkoknya. Kami petik. Kami turunin, kami perah. Perah di sawah. Perah tunggu bertiga. Lagi nak bongkar, Pak Kiai Pak Kiai harian ke sawah sambil megang sarung, sargel gini, selewat. Makan durian kali. Iya Allah. Sambil lihat duriannya. Mau sita ya, gitu ya. Kita diam game ya. Kalau diam ya. Ya, dasar orang berkah dibuka itu cuman sepongge busuk loh ya. Gara-gara tulak gitu, tulak. Ya, itu nakalnya santri itu aja. Itu lampol itu nakal. Masih penting orang macari anak Pak Yai. Macari anak Pak Yai kita ngajar. Penting dipacari ya. Jadi gitu. Watawallah berpaling, enggak malas. Lama sami aminhum ketika Nabi Yakub mendengar uraian penjelasan dari anak-anak mereka. Wa qala, dan dia ngeluh. Ya asafa, ya Allah sedihnya aku. Ya asafa, ya siddata husni. Aduh sedihnya aku ya Allah. Ala Yusuf, atas apa yang terjadi pada Yusuf dahulu. Ai ashku ilallah, saya mengadu kepadamu ya Allah, asfi atas dukaku. Walam yastarji, tetapi tidak istirja. Nabi Yakub tidak mengucapkan innalillah pada waktu itu. Walam yastarji yaqubu, Nabi Yakub tidak istirja. Tapi ya safa ya Allah. Kalau kita kan innalillah. Innalillah itu bukan hanya orang meninggal wae. Kita sering salah. Ada orang innalillah belum mati. Sesuatu yang kita kembalikan kepada Allah, ada sesuatu yang tidak kita suka kita kembalikan kepada Allah. Itu namanya istirja. Istirja itu ampreh balik ke berusaha untuk mengembalikan sesuatu perkara yang kita tidak sukai kepada Allah. Namanya istirja. Kena batu istirja. Ada apa yang kita tidak suka kelilipan istirja. Karena Nabi Yakub enggak. Biasa falas yang dulu Yusuf kayak gini, sekarang kayak Bunyamin. Kan semuanya dicintai oleh Yakub. Anak-anaknya 12 itu. Hanya terhadap Yusuf memang Yakub lebih. Karena Yusuf itu adalah orang yang dicintai oleh siapa? Lia Ruben. Sopo maknya Yusuf itu lupa saya. Oleh maknya Yusuf, itu namanya maknya si cinta sama Yusuf. Begitu melahirkan Binyamin itu bahasa Ibrani. Binyamin itu menurut Ustadz siapa ahli sejarah itu, artinya kalau di Indonesia kan orang yang meninggal ibunya setelah proses kelahiran, yang disebut Binyamin. Gitu. Jadi ibunya Nabi Yusuf itu meninggal setelah proses kelahiran Binyamin. Gitu. Nah, kehilangan ibu, maka Yusuf lebih diperhatikan oleh Yakub karena kehilangan ibu. Sementara saudaranya yang lain kan masih punya ibu. Sehingga oleh Yakub kuranglah. Nah, atas kurangnya perhatian itu kakak-kakaknya tidak suka. Saudara-saudaranya tidak adil ini ayahku. Ditambah Yusuf bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi ayah tadi malam melihat 11 bintang, melihat matahari, melihat
bulan, semuanya bersujud kepadaku. Pada waktu itu yang namanya dunia alam permimpian selalu ditakwilkan. Mungkin sampai sekarang, karena negeri Mesir itu negeri begituan, negeri Mesir dan sekitarnya. Walaupun Nabi Yakub bukan tinggal di Mesir pada waktu itu, di sekitar Palestina bagian luar. Tapi itu nanti ke Mesir itu sama ya. Nanti Fir'aun juga hidupnya dengan mimpi itu kan, mimpi bahwa ada Bani Israel yang nanti akan menggulingkan kerajaannya. Ada api yang datang dari Palestina menyerbu ke Mesir, semua terbakar kecuali perkampungan Bani Israel. Ditakwilkan mimpinya ada anak yang lahir dari Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun. Itu sama. Al-Aziz rajanya pada waktu bermimpi ada 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Ada 7 pekarangan yang kering kerontang tandus memakan ulat-ulatnya memakan 7 pekarangan yang subur. Nah, mimpinya kan begitu, gitu. Nah, Nabi Yusuf bermimpi kayak gitu juga ditakwilkan, dan orang terbaik mentakwilkan itu keluarganya Nabi Yakub. Ya karena Nabi nubuwah, salah satu mukjizatnya adalah bisa memahami takwil mimpi dengan baik. Salah satu mukjizat Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan kakak-kakaknya yang lain. Semuanya Nabi nanti ya, jadi Nabi. Gitu. Pada waktu itu tidak ada istirja enggak. Gitu. Walam yastaji Yakub ailam yakul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun li'annal istirja khasun bihadhil ummah. Karena syariat istirja itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umat. Dulu belum ada istirja. Salah satu keistimewaan istirja itu hanya diberikan kepada umat Muhammad. Wabyadun ainahu, melelehlah air matanya minal huzni, karena sangat sedihnya, bukan minal huzni, sangat sedihnya. Air do'afa basaru, meleleh air matanya min kasratil bukai, karena sangat banyaknya menangis. Fa'inad dam'a, karena sesungguhnya air mata yukthiru inda ghalabatil bukai, pecah atau menjadi banyak inda ghalabatil bukai, ketika sangat menangis, sangat sedih. Fatasirul ain ka'annaha bayda'a, maka jadilah air mata seakan-akan bayda'. Itu memutih, min bayadil ma'i, dari putihnya air, al khariji, yang keluar, minha, dari mata. Fahuwa kadhimun, dan ia Nabi Yakub kadhimun, sangat menahan amarah, menahan emosi, memendam emosi. Ayat mumassikun ala husnihi, memendam ala husnihi, atas sedihnya. Fala yudhiruhu, maka ia tidak menampakkan kesedihannya. Mumtaliun minal husni, yang memenuhi tentang kesedihannya. Au mamluun, atau terpenuhi minal ghairi, dari rasa marahnya ala auladihi, kepada anak-anaknya. Karena marahnya dia nahan, marah tapi dia tahan, sangat luar biasa sedih. Sampai airnya itu meleleh, air matanya itu sampai keluar kayak keputih-putihan, saking marah. Itu ada yang mengartikan putih telur. Ya, yang penting air matanya itu sampai bercucuran hingga bukan bening lagi yang keluar, sampai lebih dari ya kehilangan anak, apalah. Ini namanya kehilangan. Saya punya kawan waktu kuliah S2. Saya mengagumi luar biasa Pak Zainal. Beliau
punya putra beberapa orang. Pas mandi di Sungai Batanghari tenggelam 4 orang, yang 2 selamat, yang 2 wafat. Pergi baik-baik, pulang tinggal jenazah. Itu masih tetap sehat, itu luar biasa. Belum tentu kalau kejadian itu pada diri kita. Pulang beliau masih sehat, artinya ya linglung. Itu luar biasa. Yang kedua, saya pernah bercerita Trona pertama jadi dulu. Kita masih ingat ada anak yang jatuh dari lift, kemudian meninggal. Saya bercerita, habis ada cerita itu jatuh sekitar 1 bulan. Saya yang sok-sokan bercerita dengan kawan di kuliah itu sambil nunggu dosen datang. Ya Allah, kemarin ada anak jatuh dari lift, kasihan. Rupa yang saya ajak cerita bapaknya. Saya tidak tahu kalau itu bapaknya, Pak Abdul Al. Bapaknya itu Abdul Al, kawan di Penang. Dia ngepuk saya. Paling tahu siapa orang? Enggak. Itu saya dan Yas. Aku perlu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pak. Enggak. Nangis. Macam mana ya kamu ini? Asal dibawa Yusuf bilang, pergi lagi, berkurang lagi, pergi lagi, berkurang lagi. Kamu setiap pergi dari rumah bareng-bareng kurang. Jadi sebagai manusia ya nabi, rasul. Tapi ya sedih ketika Nabi Muhammad bilang Sayyid Ibrahim, Sayyid Abdullah, kan orang Arab secara umum kan berharap tidak keturunan itu dari laki-laki, siapapun itu. Karena kita ben tidak keturunan. Kalau keluar wanita mereka patrilineal, istilahnya melihat sisian dari sisi laki, bukan karena Minang yang matrilineal dari sisi perempuan kan. Gitu. Ketika wafat Ibrahim, wafat Abdullah, jadi gitu, ya sedih. Sampai diajak sama orang-orang kafir. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lupa saya siapa waktu wafat siapa ya? Ibrahim apa Abdullah apa? Itu Nabi Muhammad diajak, kamu putus Al-Abtar. Nabi Muhammad disebut oleh keluarga kafir Quraisy itu Al-Abtar. Kamu putus, tidak punya keturunan. Gitu. Maksud tidak punya keturunan itu, keturunan dari sisi laki-laki itu habis. Putus, tidak punya keturunan. Sedih. Nabi Muhammad sedih sebagai manusia. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi. Muhammad itu hanya rasul, tapi sebagai pribadi ya manusia biasa. Gitu. Yang memiliki tanggung jawab luar biasa. Itu sedih sambil bangku ya. Kayak meninggal juga. Tapi nak protes kepada Allah bukan nabi namanya. Kalau protes kepada Allah bukan nabi, kita namanya. Kok gini? Ya gitu itu kan kita. Kalau kelasnya nabi kan tidak akan protes kepada nabi. Yang gawean protes itu, apa salahku ya Allah? Aku sholat, zakat. Kaya omahku kebakaran. Aja gitu. Padahal rumah kebakaran kadang mau diganti lebih. Hello. Begitu tadi. Apa salahku ya Allah? Kok gini cerita? Aku sholat, zakat, puasa. Perasaan rezekiku ya bersih. Aku tidak pernah korupsi, tidak pernah macam-macam. Kok ya gini? Itu kita. Gitu. Tapi Nabi Yakub tahu idza staddal balau kana asra ilal faraj. Gitu. Jadi Nabi Muhammad juga sedih ya. Ternyata hikmah dibaliknya bahwa Allah
ingin menunjukkan syariat Islami itu sistem khilafah yang istilahnya kerajaan tidak pernah diajarkan kepada Nabi Muhammad. Andai ada salah satu putra Nabi Muhammad yang hidup sampai Nabi Muhammad wafat, perjuangan para sahabat untuk tetap menjaga akidah itu lebih sulit daripada ketika Nabi Muhammad tidak memiliki putra laki-laki. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad wafat, maka yang akan jadi penerusnya adalah pasti putra Nabi Muhammad. Bisa jadi ini menjadi model, role, bahwa kerajaan, bahwa kepemimpinan itu didasarkan pada sisi dzurriyyah, bukan sisi kemampuan. Gitu Pak Zaid. Sementara dalam Islam itu memberikan beban amanah itu kepada yang memiliki kemampuan, bukan yang memiliki sisi dzurriyyah. Kedekatan secara kekeluargaan bukan. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirissa. Ketika suatu perkara kita serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya kehancuran. Maka lalu segala urusan ya harus diserahkan kepada yang memiliki kecakapan. Nabi Yusuf juga mendaftarkan diri sebagai wazir itu juga karena memiliki kecakapan, bukan karena apa-apa. Gitu. Jadi itu hikmahnya adalah begitu hikmahnya. Jadi kalau sekarang didengar sistem khilafah dalam artian kembali kepada model kekerajaan, maka justru itu berlawanan dengan kenyataan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad wafat, tidak meninggalkan pesan. Nanti sepeninggalku yang menggantikan saya adalah Abu Bakar atau Umar atau tidak ada. Maka hampir terjadi chaos pada waktu itu karena memang belum ditinggalkan pesan itu. Tapi sunnatullah semuanya sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling layak dari sisi apapun. Maka Abu Bakar naik. Ketika Abu Bakar melihat kalau tidak dikasih pesanan besok bahaya akan terjadi chaos, Abu Bakar memilih Umar. Tapi Abu Bakar memilihnya setelah berunding dengan sahabat-sahabatnya pada waktu itu bahwa Umar adalah orang yang paling layak untuk menggantikan Abu Bakar tanpa sepengetahuan Umar. Umar pun kaget. Gitu. Nah, Umar memiliki pikiran lain ketika Umar mau wafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kan ada jeda itu berapa hari dalam masa kritis. Dalam masa kritis itu Umar wasiat pilih dewan komisaris, DPR lah kalau kita sekarang. Pilihlah orang yang bisa memilih. 6 waktu itu, yang dipilih 6 waktu itu. Kalau 6 bahaya. Kalau terjadi 3-3 deadlock. Kalau terjadi 3-3 suara deadlock. Tambahin 7 Abdullah anaknya. Tapi dia hanya punya hak memilih, nggak boleh dipilih. Itu Umar. Dia boleh memilih tapi nggak boleh dipilih. Cukup Umar yang jadi khalifah, nggak boleh keluarganya. Itu orang dulu. Beda dengan orang sekarang. Belum waktunya dipaksa, dikader. Jadi mudah tanaman. Mudah tanaman, nggak bisa masak. Itu. Nah, akhirnya terpilihlah Khalifah Utsman bin Affan.
Jadi yang asli demokratis dengan sistem anggota dewan DPR itu modelnya Utsman bin Affan, terpilih dengan aklamasi demokratis. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib tidak ideal. Kondisinya Utsman mendapatkan musibah fitnah yang begitu besar, dibunuh oleh orang-orang yang tidak tahu, kemudian terprovokasi. Ini provokasi itu luar biasa, terprovokasi orang tidak tahu masalah, terprovokasi akhirnya masuk ke ruangan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lagi ngaji di hari Jumat, sedang puasa, sedang ngaji, ditebas lehernya. Istrinya masuk, dihalangi, putus ya istri. Sampai Utsman itu ngomong, kamu pertama kan tangannya kan, kamu motong tangan yang menulis ayat-ayat Al-Quran. Kan ayat Al-Quran ketika turun kan yang disuruh menulis oleh Nabi Muhammad kan Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib. Orang-orang itu yang tulisannya bagus, rapi, tulisannya bagus. Tapi memang Utsman sudah tahu bahwa besok akan wafat, dibunuh oleh orang dulu itu walaupun tahu santai saja. Beda dengan orang sekarang. Ketika Fatimah binti Muhammad melihat ayahnya itu Nabi Muhammad sakit keras, Fatimah itu kan manjo dengan Nabi Muhammad. Manjo bukan main. Itulah di pangkuan Nabi Muhammad sambil berbaringan tidur. Nabi Muhammad sudah sakit-sakitan. Itu ya janganlah dulu ya. Kayak sama lah kayak ya sehat lah ya. Sampai dilus-lus oleh Nabi Muhammad ya sehat lah ya. Fatimah itu nangis. Saya tidak akan lama lagi. Kata Nabi Muhammad, ini adalah sakitku yang terakhir. Saya tidak akan lama lagi. Saya akan segera menghadap Allah Subhanahu. Nangis Fatimah, ya Allah, janganlah ya. Karena tahu Fatimah kalau yang ngomong Nabi Muhammad pasti benar adanya. Tapi dari keluargaku, kamu duluan yang paling musuh. Senang dia. Kalau gitu, janganlah. Kalau gitu, senang. Divisiin gitu, senang. Aisyah cemburu. Muhammad Nabi ngomong apa? Ayah ngomong apa? Sampai kamu habis nangis kok. Senang. Jangan-jangan kamu dibagi warisan. Bahasanya kayak gitu. Kamu dibagi warisan bagaimana? Gitu. Enggak. Disampaikan kepada Aisyah. Aisyah kan pencemburu. Namanya bini muda kayak gitu ya. Enggak bu. Ngapa? Kata ayah, sebentar lagi akan lama. Maka saya nangis. Iya bu, iya. Tapi kata ayah, aku adalah keluarga besarnya yang menyusul paling cepat. Maka aku saja akan segera menyusul. Kalau Aisyah lama, sampai di Madinah lah. Berusia, walaupun pernah terjadi perang Jamal, tapi selamat dia lama. Beda kita bini kita mati nangis terbahak-bahak, guys. Kita antar jenazah 7 malam, lamarun di kopi sebelah. Pakai dalil mulu kan? Dalilnya apa? Dewan itu ibadahnya sepakat. Mungkin dalil. Aku pengen ibadahnya sempurna, kan? Iya. Karena penelitian itu kenapa janda lebih banyak daripada duda? Penelitian. Karena memang tidak ada orang yang tahan menjadi duda. bukan lebih banyak laki-laki yang meninggal. Kalau itu sama ya. Tapi tidak ada yang tahan jadi duda. Kalau jadi janda tahan. Kalau pikirannya
laki-laki itu minta diopeni. Kalau wanita ngopeni. Lah tuh masa nak ngopeni kan enak lagu ke dhewe ya. Kalau laki-laki lah makin tua makin tongkat sopo sing arep ngopeni aku. Maka cari lagi. Gitu. Makanya Pak Zaiman itu cinta niat sama Bu Zaiman. Diwet-wet. Kalau duluan berangkat susah Pak Zaiman. Nyari lagi susah. 70 berapa? 77. 77. Nyari siapa? Nyari. 47. Hah? 47. 74. Nggak ada yang mau lagi. Hah? Nggak ada yang mau lagi. Ya iya. Kalau saya itu, nak milih siapa? Nak milih yang 64. Itu bodoh karo kan? Yang mau ini, yang mau dengan 74 yang 60. Kan sama-sama beda 10 tahun kan? Rupanya 64 itu juga sudah susah. Mau yang 24 ya udah ada yang mau Pak Zaiman. Apalagi pensiunan, ketua RT. Banyak lihat kurangnya Pak. Ya lah, makanya dipelihara itu Pak. Dijaga sehatnya. Sialan. Nah, Pak Zaiman mana-mana berdua. Belum Pak Zaiman, kita belum. Lah, jauh. Jauh, jangan ngecek, jauh. Sini siapa? Abah. Datang kok ada 3 orang. Jauh. Ya Allah, 74 masih sehat, masih ketua RT. Ya wajar Pak Sis kalau agak lambat-lambat dikit itu wajar. Tapi tua kamu ini, kalau 75 emang. Hah? Itu berapa? 7 berapa? 75. 75 ya. Gardan gua. Itu gardan gua. Hai, Pak Zaiman gardan Siko. Keren Pak. Keren. Ya Allah. Sudah Pak. Maka biarkan Pak berkarya. Nah, jualan lah. Asal tenang hati. Pinggir aja. Contoh barang ada. Ya Allah. Saya kalau ketemu di masjid di mana ditanya berapa Pak? 82. Masih jamaah dengan eloknya 3. Perlu Pak. Minta Pak doanya. Mbak, minta doanya tuh. Doa apa? Aku ra iso apa-apa. Umur 82 masih jamaah terus. Nyai masih ada, masih di mana rumah? Karena orang itu, kesehatan itu pertama dari pola pikir. Pasti pikirannya sehat. Ya semua takdir. Kita berbicara sehat. Usia tidak ada yang bisa begini, tapi semua takdir. Kalau sehat pada usia itu pasti pola pikir elok. Yang kedua pola makan. Makan kulu wasyrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Gitu. Nabi makan daging, makan kambing, tapi tidak berlebihan. Cukup 2 puting. Inilah kepala. Ini kalau ditaruh. Kalau ada kepala ada makan. Kepala campur otaknya ya Allah. Sudah tahu sakitan jantung ya. Minum kopi campur durian, rokok pula itu racun kabeh gitu. Kulu wasyrabu wala tusri. Maka minum jangan berlebihan. Yang ketiga pola hidup. Nabi Muhammad jam 9 malam sudah tidur. Jam 3 malam sudah bangun. Itu kan digeser. Jam 12:30 belum tidur. Ini penyakit lain. Kata Nabi bagaimana? Makan dari waktu lapar, tidak belum kenyang. Jadi makannya sedikit aja. Kunyahannya 33. Gitu Nabi kenyangnya 33 belas. Seplok. Karena posisi penyakit itu adanya di perut. Kalau dibedah itu ya Allah, posisinya di perut.
ketika punyaan makanan kita itu tidak sampai lembut, maka kerja perut lebih berat. Kerja perut lebih berat. Kalau kita punya sampai lembut, maka kerja perut ringan. Sama truk muatan 6 ton dibawa 11 ton. Patah, kan patah. Batu bara, patah, ditambahin. Itu. Nah, itu ya. Pola pikir, pola hidup, pola makan. Yang keempat, ojo kakean pola. Kebanyakan pola. Neko. Gaji suami 3,5 juta, kredit Pajero, pasti sakit. Hah? Gaji suami 3,5 juta, kredit Pajero. Ya Allah. Nah, itu kakek pola. Ya kalau kita pikir, katanya corona itu kaitannya dengan kebersihan. Kalau orang bersih pasti terhindar dari corona. Kenapa? Yang kena corona para pejabat. Yang seluruhnya bersih, makan bersih. Kalau corona identik dengan kotor, kenapa tak ada berita acara sampai detik ini? Orang gila, orang gelandangan terpapar corona, tidak ada. Kenapa? Semua takdir Allah, tapi yang paling pasti itu orang gila, orang gelandangan itu pikirannya fresh dia. Ya dialah. Ya, pejabat kan pikirannya penting itu ngurusin bansos, ngurusin corona, ngurusin kesalahan kemarin dan seterusnya. Si imunnya berkurang, capek. Gitu Pak Ses. Mau ganti Pak Ses kan ketua OSIS atau ketua RT nama baik. Ada tim. Pak Jaiman pegang galau, capek lah. Dikit deh Pak. Kalau mereka berkata ay al-jamaah alladzina kanu fid dari min aulatihi wa khatimihi. Jadi mereka semua itu ya anak-anak Yakub yang 9 itu punya istri, punya anak-anak, punya pembantu. Qul tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Tallahi demi Allah, tafta'u kau terus-menerus tadhkuru Yusuf, menyebutkan peristiwa Yusuf. Kok Yusuf terus yang kamu sebut? Wallahi la tazalu tadhkuru Yusuf. Demi Allah, engkau selalu menyebutkan peristiwa Yusuf hatta takuna haradan, hingga engkau sakit. Ai fasidan fi jismika wa aqlika, rusak fi jismika baik secara badan maupun akal, seakan-akan gila karena selalu memikirkan Yusuf terus. Au takuna minal halikin, atau engkau menjadi rusak ai minal amwati, seperti orang meninggal. Faka'annahum, maka seakan-akan mereka qalu berkata kepada Yakub, anta al-ana fi bala'in syadidin. Engkau sekarang dalam musibah yang sangat berat. Wa nakhafu 'alaika, aku khawatir atasmu. Ayah silafika ma huwa azidu minhu, sampai kamu menjadi lebih buruk dari hari ini. Wa aratu bihadzal qaula man'ahu an kathratil bukai. Mereka mengatakan ini untuk mencegah Yakub dari selalu nangis. Qala berkatalah Yakub lahum kepada mereka, innama ashku bathi wa husni inallah. Saya tidak ngeluh dengan kamu. Innama ashku bathi, bahwasanya aku melaporkan, mengeluhkan kesusahanku wa husni dan kesedihanku ilallah, kepada Allah. Aila azkurul husna, aku tidak menuturkan kesedihanku al-azima yang besar, walal husna al-qalila, dan tidak kesedihan yang kecil, illa ma'allah, kecuali kepada Allah. Wa a'lamu, dan saya lebih tahu minallahi, tentang Allah, ma la ta'lamuna, dari apa yang engkau tidak ketahui.
Ai a'lamu bir rahmatihi, saya lebih tahu dari rahmat Allah ma la ta'lamun, dari apa yang kamu tidak ketahui. Wa huwa annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ya'tini bil faraji, akan segera mengeluarkanku bil faraji, atau mendatangkan kepadaku jalan keluar, min haitsu la ahtasibu, dari apa yang tidak saya kira. Ai innahu, sungguhnya Yakub ya'lamu, mengetahui, inna ra'ya Yusuf, bahwasanya mimpi Yusuf shadiqatun, benar. Wa ya'lamu, dan mengetahui, anna Yusufa hayyun, bahwasanya Yusuf masih hidup. Li anna malakal mauti, karena sungguhnya malaikat pencabut nyawa, qala, berkata lalu kepada Yakub, utlubhu, carilah Yusuf, hauna, di sini, masih di Yusuf masih di sini. Wa asyara ila jihati Misr, dan malaikat maut memberi isyarat ke arah Mesir. Wa ya'lamu, dan dia akan mengetahui, anna Bunyamin la yasriku, bahwasanya Bunyamin tidak mencuri. Wa qad sami'a, dan ia mendengar, annal malaka, bahwasanya annal malaka, bahwasanya raja tempat Bunyamin, ma adahu, tidak menyakiti Bunyamin, wa ma dzarra bihi, dan tidak menyiksa Bunyamin, tidak membahayakan Bunyamin. Faghalaba ala dzarrihi, maka makin yakinlah Yakub. Faghalaba, maka ghalaba itu memenuhi. Faghalaba, maka memenuhi ala dzarrihi, atas dzanna Yakub, ala dzan keyakinan Yakub, inna dzalikal malaka huwa Yusuf, bahwasanya raja di Mesir yang dimaksud adalah Yusuf. Pak Famin dalika qala, maka atas dasar itu ia berkata. Jadi diceritain kayak gitu, Yakub itu makin yakin. Karena dulu Yakub pernah diberitahu oleh malaikat bahwasanya Yusuf belum meninggal. Sprindingnya belum ada. Yang punya sprinding mencabut nyawa Israel. Ya Nabi, Rasul dengan malaikat itu kecil lah itu. Nanya itu kalau kita tenang, ada masalah PLN, gitu kan? PLN, Pak Sis, ada masalah PLN, sudah buka HP, tidak perlu keluar dari rumah. Bagian blok sana mati, ayo Pak, langsung kita di rumah lah. Gitu, karena punya hubungan baik dengan malaikat. Ketika Yusuf hilang, maka telepon malaikat. Tapi kan tidak dikasih tahu di mana. Kalau dikasih tahu selesai lah cerita. Tidak jadi cerita ya. Jadi bukan sumpah-sumpah Pak. Ini kembali saya sampaikan. Ciri orang benar tidak pernah membeberkan apa yang ia ketahui sebagai sebuah rahasia Allah. Itu ciri orang benar. Benar-benar dekat dengan Pak Ses misalnya. Pak Ses dekat dengan Pak Pasar. Pak Pasar punya link khusus misalnya dengan Pak Ses. Kalau betul ini dekat, tentu Pak Ses tidak akan bercerita kepada orang lain. Kalau yang sering bercerita itu abal-abal. Oh, Pasar itu dulu. Sekarang ini ciri-ciri. Kalau orang yang diam-diam baik lah, karena dia takut juga kalau sudah berbasis minta tolong, repot minta tolong terus. Tolong mau sampaikan ke Pak Pasar. Yang orang sering bercerita, aku ini kalau nelpon Pak Pasar aman lah. Enggak. Aku ini kawannya Pak Pasar. Aku kawannya Pak Farol. Pak Jokowi itu justru orang yang tidak pernah bercerita diam-diam itu ya. Dan Nabi Yakub tidak bercerita, tapi tahu. Telepon malaikat, kasih tahu telepon malaikat. Di mana Yusuf? Ada. Tidak mati. Tidak. Daftar namanya belum ada. Sprintnya belum ada Yusuf. Di mana? Ada. Ada kasih
isyarah itu arahnya Mesir. Ngasih isyarah. Dikait-kaitkan sama Yakub. Dulu Yusuf pernah mimpi akan jadi nabi dan rasul, akan jadi raja. Gitu. Oh Mesir. Raja ini Yusuf. Dan Bunyamin pasti dipelihara di sana. Pasti budak-budak ini, orang 9 ini dikadalin Yusuf. Biar tahu rasanya, sedihnya kayak apa. Maka dia berkata Nabi Yakub, karena dia, ya bunaya, oh, ya bani yadhabu, wahai anak-anakku idhabu, pergilah kamu. Fatahassasu, carilah berita Yusuf dari Yusuf akhi dan saudaranya. Yusuf itu, kata Yakub, Yusuf. Dan itu akhi Bunyamin. Cari berita. Aista'lamu ba'da akhbari Yusuf. Carilah kamu, tahu kamu ba'da akhbari Yusuf, sebagian dari kabar Yusuf akhi dan saudaranya Bunyamin. Fa inna halahu, karena tingkah keduanya majhulatun wa makhufatun. Tidak diketahui ya makhufatun dan sama. Bihilafi Rubel, berbeda dengan Rubel. Wala tayasu. Oh yang tinggal Rubel ya. Wala tayasu, dan jangan engkau berputus asa min rauhillahi, dari rahmat Allah. Ini kunci pengajian hari ini. Wala tayasu min rahmatillah atau min rauhillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Apapun kita, siapapun kita. Karena rahmat Allah itu lebih besar daripada murka Allah. 99 asma Allah, sifat Allah itu hanya beberapa gelintir yang menunjukkan tentang sifat al-ghadab, sifat kuasanya Allah. Selebihnya Rahman, Rahim, Ghafur, Tawwab. Yang maha kasih, maha sayang, maha sangat belai, maha mencintai. Gitu. Gitu ya. Ghafur ada Ghaffar. Tawwab itu asal kita bertobat, kelar lah. Allah itu asal kita bertobat, kelar betul. Wala tayasu min rahillah. Jangan sekali-kali kita putus asa terhadap rahmat Allah. Aila taqannatu min farajillah. Jangan pernah kita memutus dari cara Allah menguraikan segala musibah jalan Allah Subhanahu wa taala wa fadlihi dan anugerah Allah. Wa qara'a al-Hasan, Imam Hasan membaca wa qatadah mirrahillah juga mirruhillah. Ay min rahmatihi, dari rahmat Allah. Innahu, bahwasanya la yai'asu, tidak akan berputus asa mirrahillah, dari rahmat Allah, illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Ciri orang kafir adalah orang yang mudah putus asa. Kalau dia beriman, maka dia tidak putus asa. Li'annal ya'sa min rahmatillah, karena berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, la yahsulu, tidak hasil, illa idza taqaddal insan, kecuali jika manusia berkeyakinan annal ilaha ghairu qadirin, bahwasanya Tuhan itu tidak berkuasa alal kamali, atas kesempurnaan, au ghairu alimin, atau tidak mengetahui bijamiil ma'lumati, dengan semua apa-apa yang diketahui, au bakhilun, atau bakhil. Wa kullu wahidin, dari setiap ciri tadi, ghairu qadirin, ghairu alimin, au bakhilin, semua tiga-tiga itu min hadhihi thalathati, dari tiga itu tadi, yujibul kufra, menjadi indikasi tentang kekafiran seseorang. Yujibu majibaki, mengindikasikan al-kufra, akan kekufuran orang. Fatabata, maka jadilah tetap annal ya'sa, bahwasanya putus asa, la yahsulu, tidak mungkin ada, illa liman kana kafiran, kecuali bagi orang yang kafir. Ai faqabalu min abihim tilkal wasiyah. Faqabalu, maka mereka menerima
min abihim dari bapak mereka tilkal wasiyata wasiat tadi fa'atu ila misra marrotan, maka mereka kembali ke Mesir marrotan salikatan untuk yang ketiga kali. Gitu. Jadi itu kunci pagi ini, apapun cerita kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Pak Sis sudah pernah mengalami hal dan itu selamat. Pak Zulma selamat. Semuanya ada ending kebaikan. Dan semuanya pasti hikmahnya kebaikan. Hanya kadang kita ketika menerima itu menerima sebagai musibah. Fa'amman idza utiya surat Al-Fajr. Faqadara alaihi rizqahu. Kalau aku manusia kalau sedang diberi anugerah kenikmatan, fayaqulu, maka dia berkata, duh enaknya aku dekat dengan Allah. Tapi ketika disempitkan faqadara alaihi rizqahu, maka dia berpendapat, ya Allah, kayaknya aku jauh nih dari rahmat. Padahal tidak. Kalla bala tukrimulan yatim bala takutu ala ilaki. Semuanya itu adalah ujian bagi kita. Kenikmatan yang ujian, kenikmatan kuncinya syukur, kesedihan kuncinya sabar. Jadi dua ini adalah indikator lulusnya kita dari ujian. Ujian kenikmatan, lulusnya indikatornya syukur. Ujian kesabaran, ujian kesedihan, lulusnya adalah sabar. Wali, cirinya ketika diuji dengan kesedihan, dia bersyukur. Kalau kita enggak, kita orang awam. Kalau diuji dengan kesedihan, ya sabar. Indikator kita. Kita nilai 75 itu di situ. Lulus, ketika diuji dengan kesedihan, tidak punya duit, tidak punya ini, turun jabatan dan sebagainya. Sabar. Tapi kalau wali, kelas wali, indikatornya diuji dengan kesedihan, dia bersyukur. Itu kelas wali. Ya, kita kalau sudah bisa begitu, diuji dengan kesedihan kok, alhamdulillah. Gitu, wali Pak. Tunggu, ya tidak. Makin disusahkan oleh Allah, makin bersyukur. Kalau tidak karena turun jabatan, kapan lagi aku jamaah? Jadi jamaahnya nunggu turun jabatan. Ternyata itu kamuflase saja. Ya itu. Jadi itu kuncinya. Wala tayasu min rauhillah. Karena innahu la yayasu min rauhillah illal kafirun. Illa qaumul kafirun. Kecuali illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir, ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu catatan kita. Tetap yakinlah bahwa Allah rahmatnya sangat luas. Silakan sambil ngopi. Tapi lama-lama Makin ingat. Nah, makin ingat, makin ya makin sedih ya, nggak sedih amat sih, tapi selalu masih mengganggu. Apa yang bisa, ya akhirnya cuma berpikir, sholat, baca Quran. Tapi datang-datang kadang-kadang dan semakin kita pikir sepertinya, nah kayak manggil, dan pernah bapak kali juga bapak berbeda. Dulu Semakin lama semakin begitu Pak. Dulu ketika bapak saya wafat, setiap Ramadan ibu saya ngomong setiap Ramadan, bapakmu digugal ya. Padahal wafat. Bapakmu digugal, dibangunkan.
Kalau belum muncul nasau. Ini kami elas ya. Iya ya kok kepikiran. Tapi itu adalah manusia. Dan Nabi Muhammad juga begitu. Tapi itulah manusia. Kita juga syariah. Makanya ada batasan-batasan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad ketika kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu kasihi, jangan sampai membuat kerusakan, mabuk, pipi dan sebagainya sampai merusak. Itu batasan yang sampai berlebihan. Bahwa kamu sedih, bahwa kamu berduka itu wajar. Dan itu karena kita belum saja, kalau kita sampai pada hal yang demikian, kurang lebih. Tapi itulah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sedih, namanya kita sudah sekian lama, 40 tahun, 50 tahun berdua, 50 tahun berdua, Pak Zaimar berdua pengen anak dari orang pindah, kan itu terasa itu. Beda bini kedua, bini ketiga, tahu-tahu datang sudah elok. Gimana sih? Minggat dari kampung, nyari perbaikan kehidupan, kondisi ini tambah belangsa. Gitu. Saya yakin yang demikian adalah hal yang wajar dan itu bagian dari memang romantika kehidupan. Ketika menjelang beliau wafat, Pak Tasar itu dulu sering ngobrol dengan kami kalau di Asinan. Aku ditinggal bapakku laku, aku ditinggal makku laku, aku ditinggal abangku yang ini, yang terakhir. Aku rasa kepingin ikut. Itulah. Kenapa? Ya itu karena dekatnya kita dengan saya ditinggal kakak saya ditinggal bapak saya biasa. Ya namanya ditinggal pak saya biasa. Ketika wafat kakak saya sudah tahun kedua menjelang kami tidak, itu luar biasa Pak Lausi, karena beliau yang paling dekat dengan saya. Tapi sesedih-sedihnya saya, lebih sedih orang tua saya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Dengan kakak saya itu sampai nggak bisa tidur 6 bulan ke bawah. Karena memang di keluarga saya yang paling dekat dengan orang tua saya, kakak saya. Tapi itu manusia. Nah, di antara sekian itu kita harus mengelola dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa 'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa natubu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wa li'asatidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.